Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعده. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita pagi ini bisa melaksanakan atau melanjutkan belajar kita kembali. Ini perdana di bulan Ramadan. Semoga di bulan yang penuh berkah ini dan di hari yang mulia ini juga, ini hari Jumat, dan di bulan Ramadan ini semoga dengan kita memulainya dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Baik. Ini mumpung masih awal Ramadan, ini saya menyampaikan untuk saya sendiri dan untuk semuanya, ini kita hendaknya menjaga semangat kita. Ini awal Ramadan, biasanya segala sesuatu itu kalau permulaannya bagus atau startnya bagus, insya Allah berikutnya diberikan kemudahan. Begitu Ibu ya. Baik. Kita insya Allah hari ini akan melanjutkan belajar kita, dan semoga Allah selalu memberikan keikhlasan kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya faham terhadap agamanya. Allah akan menjadikannya memahami ilmu syar'i. Ini tidak heran jika fenomena di masyarakat orang yang belajar ilmu syar'i itu terkadang ada yang tidak istiqomah. Karena orang-orang yang istiqomah belajar ilmu syar'i adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang Allah menghendaki kebaikan pada mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk kebaikan. Amin. Tapi di samping itu, di samping keutamaan menuntut ilmu yang luar biasa, kita tahu mungkin di hadis-hadis atau dari penjelasan-penjelasan ulama dan juga di ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali kita temukan tentang keutamaan menuntut ilmu. Tapi di samping itu juga, kita juga harus ingat, harus sadar betul, resikonya besar. Resikonya besar. Kenapa? Karena di hadis yang lain, Rasulullah juga pernah bersabda, awwalu ma tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah thalathah. Hari kiamat kelak, neraka itu akan dinyalakan pertama kali menggunakan 3 kelompok orang, 3 golongan orang. Di antara 3 itu apa? Di antara 3 itu apa? Yaitu orang-orang yang diberikan kesempatan untuk belajar, orang-orang yang diberikan ilmu, tapi niatnya tidak lurus. Ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ditanyakan kepada mereka nikmat yang diberikan ini digunakan untuk apa? Mereka menjawab,
ta'allamtu wa 'allamtu fik. Saya belajar dan mengajar di jalanmu, mengharap ridhomu. Mereka mengakunya seperti itu. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu isi hati kita. Ketika itu orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban dan mengakunya seperti itu, tapi Allah Maha tahu, Allah membantahnya. Kadzabt, kalian semuanya, kalian telah berdusta. Akan tetapi kalian innama ta'allamta wa 'allamta liyuqal alim. Sesungguhnya kalian belajar dan mengajarkan ilmu itu bukan karena Allah, tapi liyuqal alim, supaya dikatakan ini orang yang berilmu, ini orang yang alim, ini orang yang rajin. Lalu akhirnya mereka diseret ke neraka dan mereka lah termasuk golongan yang digunakan untuk menyalakan api neraka pertama kali. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan kita bukan termasuk orang-orang dalam hadis ini. Baik, kita mulai ibu-ibu. Ini alhamdulillah sudah 8 orang yang hadirah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah bikhair. Ini kok suaranya cuma 2 orang yang mewakili. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah nahnu bi khair. Bikhair ya. Ini mumpung masih pagi kita belajarnya sekarang Ramadan ini pagi. Pagi itu harusnya semangat Om. Atau Waduh. mungkin karena baru sahur Om, sahurnya kebanyakan Om. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya. Aqra' lakunna kashfal hudur man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Ibu Agneta Revinda lam tahdur. Thumma Ibu Amalia Hadirah. hadirah. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Ayu. Bu Ayu Hadirah Ustaz. hadirah. Fatahallah alaik. Ba'daha Mbak Eka. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Hanifah. Hadir Ustaz. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Herfina. Ba'daha Bu Hati. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Bu Siti Zuhrah. Hadir Ustaz. Fatahallah alaik. Ba'daha Bu Yanti. Hadir Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Bu Jami. Thumma Aca. Aca lam tahdur. Ba'daha Bu Mutia. Ibu Mutia. Sepertinya hadirah tadi. Hadirah Ustaz tapi Nah. mustami'ah. Tayyib, na'am. Barakallahu fik. Ba'daha Nabila. Nabila Hadirah. hadirah. Jayyid. Ba'daha Busri. Busri, apakah hadirah? Naam, hadirah. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Tayyib. Nabda. Madza darasna fi liqa'ina al-madhi? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan terakhir? Kita sampai mana Ibu di pertemuan terakhir? Aina wasalna? Kita sampai mana? Al-mufradah lil a'dud al-muzakkar. Ahsant. Kita sampai di ad-darsut tasi'. Ad-darsut tasi'a asyara. Tentang al-a'dad al-mufradah lil ma'dud al-mudzakkar. Alaysa kadzalik? Benar demikian Ibu? Ya. Bab 19 kita kemarin sempat mengawalinya. Kita membahas tentang al-a'dad al-mufradah, al-a'dadul mufradatu. Apa yang dimaksud dengan al-a'dad al-mufradah? Bilangan. Al-mufrad tunggal. Boleh. Yang dimaksud mufradah pada a'dad itu bilangan berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Ahsantunna. Yang dimaksud al-a'dad al-mufradah adalah bilangan dimulai dari 1 sampai 10. Begitu ya Ibu ya. Al-a'dad al-mufradah. Kalau belasan nanti insya Allah di semester depan itu al-a'dad al-murakkabah namanya. Al-a'dad al-murakkabah. Kalau 1 sampai 10 itu al-a'dad al-mufradah.
Lil ma'dudil mudzakkar. Kemarin yang dimaksud ma'dud itu apa? Benda yang dihitung. Benda yang dihitung. Ahsan. Jadi di sini di bab ini kita membahas al-a'dad al-mufradah, bilangan dari 1 sampai 10 lil ma'dudil mudzakkar, sedangkan benda yang dihitung adalah benda mudzakkar. Begitu Ibu ya? Ya. Tayyib. Ini penjelasannya sedikit kita dahulukan, yang halaman berikutnya kita balik. Kalau kemarin kan ini di halaman berikutnya. Ini kita balik. Karena kita ingin memperjelas dulu bahwasannya, kita kemarin sempat sampaikan kan Ibu ya, bahwasanya al-a'dad al-mufradah itu terbagi menjadi 2 kaidahnya. Ya atau iya? Ya. Terbagi menjadi 2. 2 itu berapa sampai berapa dan berapa sampai berapa? Sampai 2. 1 dan 1 dan 2. 1, 2 itu Sampai 1 10 ya. kaidah. 1, 2 dan 3 sampai 10. Gitu Ibu ya. Tayyib. Kalau 1 dan 2 itu kaidahnya kemarin bagaimana Ibu? Na'tun. Na'atun. 1 dan 2 itu kaidahnya persis seperti na'atun. Jadi bilangannya sebagai na'atun. Jadi na'atun itu bagaimana? Atau sifat na'atun itu kan selalu sama dengan man'utnya kan Ibu ya? Ya atau iya? Ya. Itu semuanya dalam bentuk mudzakkar, muannasnya, harokatnya, lalu juga jumlahnya. Ya atau iya? Ya. Kalau double ya double juga kan gitu bentuknya. Tayyib. Biasanya saya kalau sebelum-sebelumnya biasanya saya kasih kode 1 sampai 2 itu selalu yuwafiqul ma'dud. Yuwafiqul ma'dud. Jadi maksudnya apa? Bilangan 1 adad wahid wasnan yuwafiqanil ma'dud. Bilangan 1 dan 2 yuwafiq itu apa? Yuwafiq itu sama, selalu sama dengan benda yang dihitung. Yuwafiq. Yuwafiq selalu sepakat, selalu sama dengan benda yang dihitung. Begitu Ibu ya? Yuwafiqul ma'dud. Ma'duda. Jadi bilangan 1 dan 2 itu biasanya saya kasih tanda kode checklist seperti itu. Maksudnya adalah yuwafiqul ma'dud. Selalu sama dengan ma'dudnya. Karena dia kaidah na'atun dan man'ut. Begitu Ibu ya? Ya. Tayyib. Insyaallah di sini nggak bingung ya. Misalkan kalau 1 buah buku, apa bahasa Arabnya? Kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Dan yang perlu kita ingat juga di sini ma'dudnya dulu baru adatnya ya. Karena kan adatnya sebagai na'atun, berarti di akhir. Ma'dudnya dulu, benda yang dihitung dulu baru adatnya. Begitu ya? Tayyib. 1 buah buku. Kalau 1 buah rumah. Baitun wahidun. 2 orang lelaki. Rajulani ithnani. Rajulanithnani. Itu hamzahnya hamzah wasal kan Ibu ya? Jadi langsung rajulanithnani. Ahsantunna. Begitu Ibu ya? Kalau 2 orang anak. Waladani. Ahsantunna waladanithnani. Jadi mudzakkar gitu Ibu ya. Kalau 1 ya bentuknya mufrad, kalau 2 berarti bentuknya mutsanna, kan begitu Ibu ya? Iya. Tayyib. Insyaallah nggak bingung ya bilangan 1 dan 2. Nanti insyaallah kalau di sini kita paham, betul-betul paham, insyaallah di bab berikutnya, bab 20 itu akan lebih mudah karena di sana juga masih membahas tentang adat. Hanya saja ma'andudnya mu'annas. Itu saja bedanya nanti. Begitu Ibu ya. Jadi kalau bisa di sini kita paham
Dan nanti di sana di bab 20 supaya lebih mudah. Begitu ya Ibu ya? Tayyib. Kalau misalnya, kalau nafidah satu buah jendela. Nafidatun Wahidatun wahidatun. wahidatun. Betul Wahidatun. sekali. Nafidatun wahidatun. Tinggal ditambah tak marbutoh saja. Kan gitu Ibu ya? Kalau dua buah jendela. Nafidatani snatani. Ahsantuna nafidatani thnatani. Insyaallah nanti kita bahas itu di bab 20. Tapi insyaallah di sini kaidahnya tidak bingung ya Ibu ya. Bilangan 1 dan 2 itu selalu yuwafiqul ma'dud, selalu sama dengan yang dihitung. Begitu Ibu ya? Insyaallah nggak bingung. Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Yes. Tidak Baik. Ustaz. Kalau misalkan kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan bilangan mulai dari 3 sampai 10, itu bagaimana kaidahnya? Mudof ilahi. Pertama tentang kesamaan dan perbedaannya. Kalau 1 dan 2 tadi selalu yuwafiqul ma'dud, selalu sama bentuknya dengan ma'dudnya atau benda yang dihitung, selalu sama. Kalau 3 sampai 10 bagaimana? Selalu yukhaliful ma'dud dalam hal mudzakkar muannasnya. Begitu Ibu ya? Yukhalif itu apa? Selalu menyelisihi. Yukhaliful ma'dud. Selalu menyelisihi benda yang dihitung. Maksudnya bagaimana menyelisihi dalam hal mudzakkar muannasnya. Jadi kalau misalnya benda yang dihitung adalah mudzakkar, maka bentuk dari bilangannya bagaimana Ibu? Mu'annas. Berarti bentuk dari bilangannya adalah mu'annas, kan begitu Ibu ya? Mu'annas itu biasanya ditandai dengan Tak marbut. tak marbutoh. Jadi kalau ma'dudnya, benda yang dihitung itu mudzakkar, bilangan 3 sampai 10 itu selalu diakhiri tak marbutoh. Begitu Ibu ya? Ini sudah ditulis Ibu? Sudah. Sudah ya? Kalau sudah saya hapus. Boleh saya hapus? Tadi Ustaz. Tayyib, tafadhali. Bilangan 3 sampai 10 itu biasanya saya kasih kode X, maksudnya apa? Yukhaliful ma'dud. Selalu menyelisihi benda yang dihitung dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Sudah? Hal katabtunna? Apakah sudah ditulis? Udah difoto. Udah difoto. Barakallahu fiik. Difoto tulisannya, Iya Ustaz. Ayo, sudah? Saya hapus ini. Halo? Ada yang belum selesai? Sudah. Sudah Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Tayyib. Tadi saya katakan al-adad min thalathah ilal ashrah, bilangan dari 3 sampai 10 selalu bagaimana Ibu? Yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi benda yang dihitungnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Kalau kita perhatikan di sana, dari mulai salasah di sana. Salasatu rukkabin. Kalau kita perhatikan, rukkab itu bentuk jamak dari apa Ibu? Rokibun. Rokibun itu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Sedangkan bilangannya di sini salasatun, ini bentuknya mudzakkar atau muannas? Muannas. Ada tak marbutohnya kan Ibu ya? Itulah yang saya maksud tadi. Bilangan 3 sampai 10 itu bilangannya selalu menyelisihi ma'dudnya, benda yang dihitung. Benda yang dihitung mudzakkar, adatnya bentuknya muannas. Bingung tidak maksud saya di sini?
Ulang, Ustaz. Tayyib, nggak masalah. Jadi kan kalau bilangan 1 dan 2 tadi, Ibu, bilangan 1 dan 2, adatnya atau bilangannya ini selalu sama dengan ma'andudnya. Selalu sama dengan yang dihitung dari hal mudzakkar dan muannasnya. Selalu sama. Jadi raqibun wahidun. Mudzakkar kan Ibu ya? Iya atau iya? Iya. Raqiban ithnani. Mudzakkar. Iya atau iya? Iya. Tayyib. Itu insya Allah nggak ada kendala ya. Sedangkan 3 sampai 10, 3 sampai 10 itu kaidahnya selalu yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi benda yang dihitung dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau benda yang dihitung mudzakkar di sini seperti raqibun, rukabun jamaknya. Benda yang dihitung mudzakkar maka bilangannya bentuknya muannas. Ada tak marbutahnya. Makanya di sini kenapa salah satu padahal benda yang dihitung mudzakkar. Kenapa bilangannya ada tak marbutahnya? Karena memang kaidahnya demikian, bilangan 3 sampai 10 itu selalu yukhaliful ma'dud. Selalu menyelisihi benda yang dihitung. Bingung tidak? Halo? Jadi kalau jenis ya. Bagaimana? Jadi berarti kebalikannya nanti ya Ustadz ya. Kebalikan apanya, Om? Misalkan ini kan karena lagi muzakkar. Berarti kan rukabin muzakkar angkanya muannas. Nanti kalau pas di muannas betul. Nanti kebalikan. ketika di bab 20 insya Allah kita mempelajari yang ma'dudnya muannas juga demikian. Ini berlaku ini. Kalau misalkan talibat itu kan muannas Om ya? Iya. Berarti salasu talibatin. Oh. Jadi bilangan 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi benda yang dihitung, selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Bisa difahami maksud saya? Mafhum? Halo? Ya. Hal min soal? Ada pertanyaan? Bingung tidak maksud saya di sini? Jadi yang saya maksud tadi kalau bilangan 1 dan 2 itu selalu yuwafiqanil ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Sedangkan bilangan 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi ma'dudnya atau benda yang dihitung dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Ini dasar. Ini fondasi dalam memahami adat. Nanti bilangan ini nanti akan ini akan berlaku seterusnya. Nanti bilangan belasan, bilangan dari 21 sampai 99 ini akan tetap berlaku. 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Mudzakkar muannasnya selalu sama. Tapi 3 sampai 10 atau nanti kan 9, 10-nya sudah selesai. Nanti selalu menyelisihi ma'dudnya. Begitu Om ya? Udah seperti kayak rumus gitu kali ya. Ya, ini memang kaedahnya demikian. Rumus. Naam. Kalau Eka tulisnya antara adat dan ma'dud itu dia berlawanan jenis boleh ya? Berlawanan jenis? Ya, boleh. Jadi 3 sampai 10 itu berlawanan jenis gitu. Ya, tulisnya biar gampang. Nggak masalah. Tayyib. Ahsan. Ada lagi pertanyaan? Hal min soal? Jadi Ustaz, kalau bentuk mu'annas, kalau mamdudnya mu'annas, jadi bilangannya apa? Tidak ada tak marbutahnya. Misal nanti di bab 20 sebenarnya seperti salasu. Salasu. Arba'u talibatin, khamsu talibatin, seperti itu. Sittu talibatin. Nanti insya Allah di bab selanjutnya akan kita
kita hafal. Ini dulu aja, Ustaz. Nah, jadi tapi intinya sama. Intinya itu 3 sampai 10 itu selalu Khaliful madud. menyelisihi, selalu berbeda mudzakkar muannasnya. Begitu Om ya? Ya. Bisa difahami sampai di sini? Insya Allah. Tayyib. Mafhum ya, insya Allah mudah ya. 1 dan 2 itu selalu sama jenisnya. Sedangkan 3 sampai 10 selalu berbeda jenisnya. Nah, ini lebih mudah dari bahasanya Mbak Eka. Tayyib. Mafhum sampai di sini. Dan di sini juga ada perbedaan kalau 1 dan 2. Tadi kalau kita perhatikan 1 dan 2 itu ma'dudnya dulu yang disebutkan, baru adatnya kan gitu Om ya. Betul atau betul? Iya. Ma'dudnya dulu yang disebutkan, ma'dud atau benda yang dibilang, benda yang dihitung, sedangkan setelahnya baru disebutkan adatnya atau bilangannya. Karena ini kan kaidahnya adatnya sebagai na'atun. Na'atun itu kan disebutkan setelahnya pasti. Kan begitu Ibu ya? Ya. Tayyib. Sedangkan bilangan 3 sampai 10 kaidahnya bagaimana? Yukhaliful ma'dud. Yukhaliful Ma'dudnya dulu. ma'dud. Nanti selain yukhaliful ma'dud, yang disebutkan di awal adalah adatnya, bilangannya. Kan gitu ya? Ya. Iya atau iya? Ya. Berbeda dengan 1 dan 2 tadi, bilangannya di akhir. Sedangkan 3 sampai 10 bilangannya dulu. Tidak. Ya. 1, 4, 5, baru setelahnya disebutkan ma'dudnya. Ma'dud. Benda yang dihitungnya. Begitu kan Ibu ya? Ya. Bisa difahami ya perbedaan ini. Tayyib. Selain itu, ini baru kaidah yang di atas ini. Ma'dud pada bilangan 3 sampai 10, al-ma'dud min 3 ila 10, bilangan yang dihitung dari 3 sampai 10 itu selalu bentuknya jamak. Selalu bentuknya apa Ibu? Jamak. Selalu bentuknya jamak. Jadi kalau mulai dari 3 sampai 10, ma'dudnya harus dirubah menjadi jamak. Selain itu, selalu majrur. Jadi selalu jamak dan apa? Majrur. Majrur. Selalu jamak majrur. Kenapa kok majrur? Karena berhukum mudhaf-mudhaf Bentuknya berbentuk Karena ilmu. sebagai mudhafun Mudhaf ilaih. ilaihi. Jadi rangkaian kata bilangan dari 3 sampai 10 itu rangkaiannya adalah idhafah. Bilangannya sebagai mudhaf dan ma'dudnya sebagai mudhafun ilaihi. Begitu Ibu ya? Mudah kan semua? Insya Allah. Tayyib, saya ulang pelan-pelan. Tadi kalau bilangan 1 dan 2 itu kaidahnya na'atun dan man'ud. Ma'dudnya benda yang dihitung sebagai man'ud, sebagai yang dihitung, sebagai yang disifati. Sedangkan adatnya wahid wasnan itu sebagai na'atun. Sebagai na'atun. Sedangkan bilangan 3 sampai 10, bilangan 3 sampai 10 ini rangkaiannya idhafah. Jadi tadi afan, pelan-pelan lagi saya ulang lagi. Bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya itu selalu berupa jamak dan majrur. Selalu bentuknya jamak dan majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhafun ilaih. Jadi rangkaiannya bilangan 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhafah. Bilangannya sebagai mudhaf dan ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Insya Allah bisa difahami Om ya? Di halaman sebelumnya, kalau di bukunya Ibu-Ibu, di sana dijelaskan contohnya lebih detail. Jadi al-adad min 3 ila 10 yukhaliful ma'dud fi tadhkir wa ta'nif. Bilangan 3 sampai 10 itu selalu menyelisihi ma'dudnya, benda yang dihitung dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Ini yang dimaksud di atas. Jadi yang saya bilang tadi, kalau bahasanya Mbak Eka lebih simpel, selalu berbeda jenis dengan ma'dudnya. Wal ma'dud yakunu jam'an majruran bil idhafah. Sedangkan ma'dudnya selalu bentuknya jamak dan majrur. Kenapa? Karena sebagai mudhafun ilaihi. Misal di sana
Thalathatu tullabin. Karirna ba'di. Thalathatu tullabin. Salah satu tulabin. Ma ma'na thalathatu tullabin? 3 orang murid. Tiga orang siswa. Nah, gitu ya, Ibu ya. Kalau kita perhatikan di sini. Di sini 3, ini contoh, angka 3 itu kan tadi yuwafiqul ma'dud, sama dengan ma'dudnya atau yukhalif? Yukhaliful ma'dud. Makanya kalau ma'dudnya di sini bentuknya mudzakkar, maka adatnya yaitu salasah ini bentuknya muannas, ada tak marbutohnya. Gitu kan Ibu ya? Adatnya mudzakkar, adatnya muannas bentuknya. Taib. Dan di sini kaidahnya adalah idhafah. Rangkaiannya ini rangkaian idhafah. Kata adatnya salasah itu sebagai mudhaf dan ma'dudnya sebagai mudhafun ilaihi. Insyaallah mafhum ya? Mafhum? Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Hal min soal. Jadi kalau misal 4 buah buku itu bahasa Arabnya apa? Arba'atu Kutubin. Kan dirubah menjadi jamak. Arba'atu kutubin. Di sana sudah ada ma'dudnya. Arba'atu kutubin. Ahsantunna. Arba'atu kutubin. Kalau 5 hari. Khamsatu ayyamin. Khamsatu ayyamin. Ahsantunna. Khamsatu ayyamin. Kalau jamaknya bulan itu apa? Bulan. Syahrun. Itu mufradnya. Kalau jamaknya? Nggak tahu. Atau yang tahu aja lah. Misal 7 pintu. Sab'atu abwab. Ingat harus dirubah menjadi jamak dan majrur. Majrur. Sab'atu abwabin. Sab'atu abwabin. Ini memang butuh latihan Ibu, butuh sering latihan. Saya sendiri dulu ketika awal-awal belajar adat itu tidak langsung nyambung. Jadi jangan berkecil hati kalau tidak, misalkan ini masih agak bingung, nggak masalah. Tapi kita harus punya tekad untuk terus mencoba. Begitu Ibu ya. Kalau misalnya 9 buah pena. Tis'atu aqlamin. Kalau 3 orang lelaki. Salasatu rijalin. Ahsantunna. Kalau 5 orang Pak Guru. Ini mungkin yang masih agak bingung ibu-ibu tentang kalau jamak mudzakkar salim, nggak masalah. Kita kemarin sempat mempelajari jamak mudzakkar salim kan ibu-ibu ya? Jamak mudzakkar salim itu tambahannya di belakangnya apa ibu-ibu? Nun. Waw dan nun. Waw dan nun. Kali mudarrisun jadi Sunnah. mudarrisuna. Saya tulis saja. Mudarrisuna. Kan begini ya tulisannya? Betul? Ya. Mudarrisuna. Tambahannya waw dan nun di akhirnya. Aslinya mudarrisun jadi mudarrisuna. Sebenarnya waw di sini sebenarnya adalah tanda i'rab yang mewakili dhammah Ibu. Jadi waw itu bisa berubah menjadi iya jika dalam keadaan jar atau nasab. Jadi kalau misalkan kata mudarrisuna majrur jadi bagaimana? Mudarrisin. Jadi mudarrisina. Saya tadi mengatakan berapa orang
Pak Guru? Lima. 5 berarti jadi khamsatu Mudarrisina. mudarrisina. Begitu ya Ibu ya? Nggak bingung kan namanya insya Allah? Jadi kalau ya ini mewakili pada rangkaian itu tadi, ya itu mewakili kasroh. Mudarrisina. Khamsatu mudarrisina. Begitu ya Ibu ya? Itu kalau jamaknya bentuknya jamak mudzakkar salim. Begitu ya Ibu ya? Ya, Ustaz. Tayyib. Kalau 7 orang muslim. Sab'atu muslimina. Sab'atu Muslimina. muslimina. Ahsantunna. Hal min soal, ada pertanyaan, ada yang bingung, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Bener ya, muslimin ya? Betul, Namanya. muslimina. Ada ya dan nun di belakang ya. Oh, Limina. muslimina Nah, atau muslimin aja. muslimina. Oh, jadi nah. Oh, Ya, sab'atu muslimina. Begitu ya? Tayyib. Jadi kemarin yang dihafalkan itu bisa untuk mengkiaskan ya Ibu. Misalkan kemarin kan halaman yang tadi yang dihafalkan. Rakibun wahidun, rakiban ithnani, thalathatu rukabin, arba'atu rukabin. Kalau diganti ma'dudnya tinggal ganti saja misalkan kitabun wahidun, kitaban ithnani, thalathatu kutubin, arba'atu kutubin, sampai asyaratu kutubin. Begitu ya Ibu ya? iya. Tayyib. Ya. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke hiwar. Hal min soal? Laisa hunaka soal? Tayyib. Lama, Ustaz. Mafi, nastamir. Kita beranjak ke hiwar. Sana ada hiwar. Seperti biasa, kita baca ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karrirna ba'd. Tayyib. Di sini ada percakapan antara al-mudir dan al-mudarris. Al-mudir itu di sini maksudnya siapa, ibu-ibu? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dan al-mudarris, pengajar, Pak Guru yang mengajar di kelasnya. Tayyib. Apa yang diperbincangkan di antara mereka berdua? Naqra. Karrirna ba'di. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Ahsantunna marratan ukhra. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Kam Taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berapa siswa Baru baru murid baru di kelasmu. Ahsantunna. Syaikhu. Berapa siswa baru atau berapa murid baru? Fi faslika. Ya Syekh. Tayyib. Ada Ustaz, ada Viko tapi faslika ya. Maksudnya bagaimana Om? Harusnya gimana? Nggak tahu. Kalau Davi biasanya majrur bukan. Kan sudah majrurin. Kan fasli. Ya kan Om ya? Majrur ya? Oh iya. Kalau K ini kan dhamir, kata ganti. Iya, maaf. Kalau ki nanti nggak malah kurang tepat kan Om ya? Kalau ki kan untuk muannas, untuk perempuan. Sedangkan yang ditanya syekh. Oh. Kan begitu Om? Iya. Kata Jadi ganti ini. majrurnya faslinya ya Ustaz. Kan faslun itu Iya, iya. kelasnya. Ya. Fi fasl itu sebagai mudhaf, lalu kaf itu di sana kata ganti. Dhamir itu kan tidak bisa Iya. berubah harokat. Gitu Om ya? Iya, Ustaz. Ahsanti. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Ahsanti, jazakillah khairan. Jadi kalau misalkan kurang jelas seperti itu langsung ditanyakan, nggak masalah. Begitu ibu-ibu ya? Iya, Ustaz. Tayyib. Kam taliban jadidan. Di sini kata taliban kemarin kita sempat mempelajarinya di bab sebelumnya kan ibu-ibu ya? Di bab 18 kalau tidak salah. Ini sebagai apa di sini maksudnya ibu-ibu? Taliban. Tamyiz. Tamyiz. Sebagai tamyiz. Tamyiz. Apa yang dimaksud dari kam?
Yang ingin diperjelas dari kam itu apa? Kam taliban. Sedangkan jadidan ini ada mansub di sana. Ini sebagai apa Ibu? Na'at. Na'atun, ahsant. Na'atun dari kata talib sebelumnya itu. Makanya sama-sama mansub, sama-sama mudzakkar. Begitu Ibu ya? Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu nastamir. Fihi 'asharatu tullabin jududin. Fihi asyaratu tullabin jududin. Marratan ukhra. Fihi 'asharatu tullabin jududin. Fihi asyaratu tullabin jududin. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di Di kelas itu ada 10 siswa Siswa baru. Ada 10 siswa baru. Ahsantun. Di sini ini adalah contoh penerapan dari tadi kaidah adat untuk ma'dud mudzakkar. Ini bilangannya berapa Ibu? 10. 10. Di sini kalau kita perhatikan ma'dudnya tullab itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka bilangannya adatnya ini menyelisihi. Bentuknya muannats, ada tak marbuthahnya. Asyaratu. Dan ma'dudnya di sini benda yang dihitung di sini bentuknya jamak dan majrur. Sebagai apa Ibu? Kenapa kok majrur? Mudhofun ilaih. Fihi asyaratu jududin. Nah, kata judud di sini sebagai apa? Na'atun lagi. Seperti tadi. Na'atun dari tullab. Tullab bentuknya jamak, makanya na'atunnya menjadi jamak juga. Dan sama-sama majrur. Begitu Ibu ya? Namanya na'atun kan harus selalu sama. Baik. Hal min soal? La yujad, nastamir. Min aina hum? Min aina hum? Ahum min baladin wahidin? Akulluhum. Afan, saya salah barusan ya. Akulluhum min baladin wahidin? Akulluhum min baladin wahidin. Ini harusnya tandanya harusnya tanda tanya ini, masih pertanyaan. Kita ulang sekali lagi ya. Min aina hum? Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin? Akulluhum min baladin wahidin. Ma ma'na hadhil jumlah? Dari mana asal mereka? Apakah mereka berasal dari ini yang sama? Negara yang Apakah sama? mereka semua berasal dari satu negara yang sama? Ahsantun. Jayyid. Di sini adalah contoh penerapan adat bilangan wahid, satu. Itu wahid tadi kaidahnya bagaimana Ibu? Selalu yuwafiqul ma'dud sebagai Na'atun ya. Dan man'ut. Gak bingung ya insyaallah di sini. Min baladin wahidin. Kenapa kok di sana min baladin wahidin, baladin dan wahidin? Kenapa majrur? Baladin setelah isim ada min. Karena masbuqun bi min, karena diawali huruf min. Gitu ya. Min baladin, ketika ma'dudnya majrur baladin, maka adatnya juga ikut majrur karena kaidah 1 dan 2 kan tadi sebagai na'tun itu selalu mengikuti. Kan begitu ya? Min baladin wahidin. Nastamir. La hum min biladin mukhtalifatin. La hum min biladin mukhtalifatin. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Tidak, mereka dari negara yang berbeda. Negara-negara yang berbeda. Ahsantun. Nastamir. Minhum thalathatu tullamin minal Filippini. Minhum thalathatu tullabin minal Filipina. Ma ma'na? Minhum di antara mereka ada 3 di antara mereka siswa ada dari Filipina. 3 orang siswa dari Filipina. Di sini contoh penerapan juga bilangan salasa ya. Salasa ini ma'dudnya mudzakkar dan majrur. Ya. Minhum apa artinya tadi? Apa
Minhum. Minhum, dari mereka atau di antara mereka gitu. Oh, di antara. Nastamir. Wa arba'atu tullabin min al-yabani. Wa arba'atu arba'atu tullabin minal minal yabani. yabani. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dan Dan 4 siswa dari Jepang. Jepang. 4 siswa Santunna. dari Jepang. Ini contoh penerapan bilangan arba'ah dengan ma'andud mudzakkar. Arba'atu tullabin, ma'andudnya jamak dan majrur. Begitu ya? Ya. Baik, nastamir. Wa talibani minas Sini. Wa Talibani talibani minasini. Bukan minas sono. Baik. Wa talibani minas Sini. Ini ma makna? Dua siswa dari Cina. Santunna, 2 siswa. Di sini kalau sebenarnya kalau bilangan 1 dan 2 itu terkadang tidak disebutkan adatnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dikatakan talibani berarti ya isnani kan begitu ya. Bentuknya kan sudah jelas kan ya. Bentuknya sudah jelas mutsanna. Talibani minasini, maksudnya 2 orang siswa. Jadi bilangan 1 dan 2 itu terkadang tidak disebutkan adatnya. Misalkan dikatakan talibun, ya berarti talibun wahidun. Begitu ya? Bisa difahami maksud saya? Jadi bilangan 1 dan 2 itu terkadang adatnya tidak disebutkan. Karena sudah jelas kalau dikatakan talibun, maksudnya ya talibun wahidun. Satu. Kalau Ya. talibani ya pasti 2 kan, tidak mungkin ada kemungkinan 3 dan sampai 10 kan gitu ya. Kalau 3 sampai 10 kan bilang bendanya itu bentuknya jamak lah. Jamak itu kan masih banyak kemungkinan berapa kan gitu ya. Jadi harus diperjelas kalau 3 sampai 10. Begitu ya? Bisa difahami maksud saya? Terkadang, ini terkadang saja Om. Tapi kalau di awal belajar biasanya seringnya disebutkan adatnya 1 dan 2. Begitu Om ya? Tayyib, nastamir. Wa talibun wahidun min Malaysia. Wa talibun wahidun min Malaysia. Apa makna? Dan Satu seorang siswa dari Malaysia. Seorang siswa dari Malaysia. Tayyib. Di sini contoh penerapan bilangan wahid. Wahid di sini sebagai na'tun. Makanya di sini sama persis. Yuwafiq. Talibun mudzakkar, wahidun mudzakkar. Dan sama-sama marfu' dhammah. Begitu ya? Tayyib. Nastamir. Afi faslika tullabun min Amrika. Afi faslika tullabun min Amrika. Min Amrika, bukan min Amriki. Atau min Amriko. Baik. Afi faslika tullabun min Amrika, ma ma'ana? Apakah ada siswa dari Amerika? Apakah di kelasmu ada siswa dari Amerika? Ahsantunna. Tullabun min Amerika. Lalu al-mudarris menjawab, "Na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika." Na'am. fihi sab'atu tullabin Amerika. Ma ma'ana? Iya. Di dalamnya di kelas ada 7 orang murid yang berasal dari Amerika. Ahsantunna, jayyid. Fihi sab'atu tullabin, 7 orang siswa min Amerika. Baik. Di sini adalah contoh penerapan bilangan sab'ah dengan ma'andud mudzakkar ya, harus dirubah menjadi jamak dan majrur tandanya kasroh karena sebagai mudhafun ilaih. Ini bentuk adatnya muannats. Sab'atu tullabin. Sab'atu tullabin. Insyaallah enggak bingung ya? Baik. Nastamir safhah ba'daha. Ahum jududun. Jududun. Ma ma'ana? apakah mereka baru? Apakah mereka siswa baru? Ini yang ditanyakan siapa? siswa Amerika. Amerika? At-tullab min Amerika tadi ya. Tullabun min Amerika. Tayyib.
Lalu al-mudarris menjawab, la hum qudama. Lahum sama. Ma Tidak. makna? Dia Mereka Mereka siswa siswa lama. Ahsantunna. Qudama itu mufrad atau muthanna? Jamak. Qudama itu bentuk jamak. Mufradnya apa? Qodimun. Qadimun. Kalau muthanna? Qodimani. Qadimani. Jamaknya qudama. Gitu ya? Baik, nastamir. Kam taliban fihi min Urubba? Kam taliban fihi min Urubba. Ma makna hadhihi al-jumlah? Berapa Berapa di sana dari Eropa? Dari Eropa. Berapa siswa dari Eropa? Baik. Eropa. Lalu al-mudarris merinci. Fihi khamsatu tullabin min Inglaterra. Fihi khamsatu tullabin Inglaterra. Ma makna? Di dalam Kelas ada dari Inggris. Ahsantunna. Dari Inggris. 5 siswa dari Inggris. Di sana kalau kita perhatikan, di sana contoh adad dan ma'dud. Khamsatu tullabin. Tullabin. Ini ma'dudnya mudzakkar, tullab. Maka adadnya bentuknya muannats. Khamsatu tullabin dan ma'dudnya jamak majrur sebagai mudhafun ilaih. Khamsatu tullabin. Nastamir. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Watamaniyatu labin Almania. Almania. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Ma makna? Dan ada Dari yang Jerman. dari Jerman. Ahsantunna. Di sini juga contoh penerapan adad thamaniyah. Thamaniyatu tullabin. Ma'dudnya mudzakkar, adadnya bentuknya muannats. Thamaniyatu. Thumma wa sittatu tullabin min Faransa. Wasittatu tullabin min Faransa. Ma makna? dan 6 dari Paris. 6 siswa dari Ahsantunna. 6 siswa dari Prancis. Baik. Di sana contoh penerapan sittah. Bilangan sittah. Sittatu tullabin. Tullabin. Gitu ya. Lalu setelahnya. Wa tis'atu tullabin minal Yunani. Watis'atu tullabin minal Yunani. Ahsantunna. Ma makna? dan Siswa dari Yunani. dan siswa dari Yunani. Dan ada 9 siswa dari Yunan. Baik. Di sini contoh bilangan tis'ah. Tis'atu tullabin. Tapi kalau misalkan saya tanya, ini dari khamsatu tullabin, thamaniyatu tullabin, sittatu tullabin, tis'atu tullabin. Ini kenapa tidak ada yang tanwin? Padahal tidak ada alnya. Bagaimana? Karena sebagai mudhof. Karena sebagai mudhof, ya ketentuan mudhof dulu yang di semester 1 kita pelajari, mudhof itu tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin. Kan begitu ya? Iya. Baik. Ahsantunna. Ini sambil murajaah. Ya kadang-kadang memang perlu sering ditanya seperti itu. Enggak apa-apa Om ya kalau saya sering bertanya gitu. Baik. Emang karena lupa terus. Lalu al-mudir menutupnya. Syukran ya Syekhu. Syukran ya Syekhu. Kalau saya tanya, kenapa di sini ya Syekhu? Syekhu di sini juga tidak tanwin padahal tidak ada al-nya. Ya nida. Karena sebagai al-munada ya. Yang dipanggil kan ya. Setelah ya itu selalu tidak tanwin dan selalu Dhammah tanpa tanwin. gitu ya. Tayyib, ahsantunna. Hal min soal ila huna. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Baik tentang maknanya, rangkaiannya, susunan kalimatnya atau harokatnya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tafadhalna, is'alna. Hal min soal? Lam yujad? Tayyib. Nastamir, di sana ada latihan at-tamrinul awal.
Latihan pertama, perintahnya iqra waktub atau iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Kita coba Ibu ya. Kita coba di sini. Ini mudah ini. Sudah ada bilangannya, tinggal membaca saja harokatnya. Ini menekankan kaidah tadi. Ini menerapkan rangkaian apa? Baik. Ibu Agneta Revinda, apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Santi, barakallahu fiik. Tafadhali, dicoba Om. Soalul awal, di sana mulai dari 3. Salasatu tullabin. Ahsanti, thalathatu tullabin. Betul sekali, karena di sini kaidahnya apa Bu Agneta tadi? Yang salah satunya dia muannas, yang tullabinnya mudzakkar. Jayid. Lalu kenapa kok tullabin bukan tullabun? Karena dia mudhofun ilaih. Jayid. Jadi ini rangkaiannya mudhaf dan mudhafun ilaih. Begitu Bu Agneta ya? Baik. Jazakallah khairan. Fatahallah alaih. Nastamir, selanjutnya Bu Amalia, tafadhali. Arba'atu tullabin. Ahsanti, fatahallah alaik. Mudah. Ba'daha Ibu Ayu, tafadhali. Khamsatu tullabin. Jayid, fatahallah alaik. Ba'daha Mbak Eka, langsung. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Ahsantunna. Sittatu tullabin. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Hanifah. 7. Sab'atu tullabin. Ahsanti, fatahallah alaik. Ba'daha Bu Heti, langsung. 8. Samaniyatu tullabin. Tayyib. Ahsanti, fatahallah alaik. Tapi coba saya tanya di sini, kata thamaniyah, ya-nya itu bertasydid atau tidak, Ibu? Bertasdid. Tidak. Ayo, bertasydid atau tidak? Samaniyatu. Bertasdid. Samaniyah. Enggak. Bertasydid atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak. Tidak, Om ya. Jadi nanti insya Allah pada saatnya insya Allah nanti di semester kalau nggak 6 7 enggak 6 insya Allah. Itu kita akan mengenal dengan ya nisbah. Ya nisbah, ya untuk menisbatkan. Ya untuk menisbatkan. Misalkan menisbatkan seseorang kepada daerahnya, menisbatkan seseorang pada bidang ilmu atau hal-hal yang lain atau pekerjaannya, itu biasanya ada tambahan ya nisbah di belakangnya. Misalkan Arabiyun, Indonesiun, Misriyun. Itu ya nisbah, itu bertasydid. Itu ya untuk menisbatkan. Biasanya nama-nama ulama kan kita sering mendapati di belakangnya ada seperti ini. An-Nawawiyu. Kan gitu ya. Syafi'iyu. Itu ada ya nisbah. Ya nisbah itu bertasydid. Tapi kalau ya Ustaz, tapi ini ada tasdidnya di kamusnya Ustaz. Di kamusnya ada. Iya Ustaz. Oh, berarti salah Om. Betul. Iya, saya mikirnya juga ada tasdidnya karena belajar yang di kamus. Di kamus ada. Tayyib. Jadi nggak harus. Berarti itu salah Om. Nanti dibetulkan Om ya. Afan ini. Insya Allah nanti juga kita koreksi. Jazakallah khairan. Thamaniyah. Gitu ya, thamaniyah tanpa tasydid. Ahsanti. Wah, ini syukron Ibu-ibu. Ini kalau saya nggak dikasih tahu mungkin terlewat itu, nggak tahu saya. Jazakumullah khairan. Thumma setelah tadi Bu Heti ya, Bu Zuhrah, tafadhali. 9 Om. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Jayyid, fatahallah alaik. Ba'daha Bu Yanti. 10. Asyratu tullabin. Asyaratu tullabin. Asyratu tullabin. Ahsantunna, Masya Allah. Nah, seperti itu Ibu ya. Jadi bilangannya tidak pernah tanwin karena sebagai mudhaf. Sedangkan ma'andutnya betul, ma'andutnya itu benda yang dihitung selalu majrur sebagai mudhafun ilaih. Hal min soal. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Ayo Jad, insyaallah mudah ya di sini. Nastamir. At-tamrinu tsani. Latihan kedua ini kita latihan untuk masih membaca dan mengharokati dengan lengkap. Di sana lebih variatif karena terletak dalam rangkaian susunan kalimat yang sempurna.
Kalau tadi sebelumnya di latihan 1 itu baru bilangan dan bendanya saja. Adad dan ma'dud. Kalau di sini sudah dalam susunan kalimat sempurna. Kalau dalam susunan kalimat sempurna tidak selamanya marfu' kan Ibu ya. Bisa saja majrur atau mansub. Begitu ya Ibu ya. Kita coba aja apakah hadirah? Aja apakah hadirah? La tujad. Tadi saya lihat ini partisipannya sempat sampai 12. Tadi yang keluar siapa Om ya? Kayaknya tadi itu deh siapa? Bukan Acar, satunya siapa yang Nabila. Nabila. Nggak masalah. Kalau begitu berarti Nabila ini juga tidak ada. Busri. Ya. Enggak, Bu Mutia dulu, Afan. Bu Mutia dulu. Afan. Tafadhali Bu Mutia. Coba dicoba as-su'alul awal nomor 1. Atau saya contohkan dulu Ibu. Nomor 1 saya jawab dulu. Ya, Ustaz. Iya, tayyib. Saya baca Om ya yang nomor 1. Itu bacanya apa? Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlam. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Seperti itu harokatnya. Seperti di layar. Begitu Om ya? Yes. Tayyib. Mudah kan ya Ibu? Tayyib. Coba kita Bu Mutia tafadhali. Dicoba Om. As-su'al ats-tsani. Bu Mutia masih dengan kita? Oh, ada. Tafadhali Bu Mutia dibuka. Oh, tadi mustami'ah Om ya? Lupa saya. Iya, mustami'ah. Oh, tayyib. Afan, saya minta maaf. Jadi Nabila ternyata juga izin masuk sekolah. Iya. Tayyib. Bu Mutia mustami'ah berarti Busri. Tafadhali Busri. Nomor 2. Nomor 2 betul. As-su'alu tsani. Khalida. Khali. Kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, harokat asal itu dhammah Om. Jangan tiba-tiba fathah. Khalida. Khalidin atau Khalida? Khalida atau Khalidin? Oh, ta'awud. Tadi saya bilang kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, harokat terakhir itu asalnya dhammah Om. Dhammah. Berarti kira-kira jawabannya Khalidin atau Khalidan? Khalidun. Ta'awud Busri, ta'awud Om. Dun. Bagaimana Busri? Khalidun. Karena tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Jadi harokat asal itu dhammah. Begitu Om ya. Khalidun. Lalu? Lahu? Laus. Sit. Satun. Ani. Abnain. Ahsan. Fatahullah alaik. Khalidun lahu sittatu abna'in. Sittatu abna'in. Sittah tidak tanwin. Sittatu abna'in. Sittah sebagai mudhaf, abna'in sebagai mudhafun ilaih. Itu Bu Sri ya? Ya. Allah alaik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini terkadang kita harus sering membaca ta'awud. Coba kita kembali lagi ke Bu Agneta. As-su'alu tsalits. Silahkan. Tafadhali. Ustaz, artinya apa ya Ustaz? Yang mana Om? Yang lahu ini artinya apa? Khalidun lahu. Khalid punya 3 anak laki-laki. Afan, 6 anak laki-laki. Lahu itu apa ya? Punya. Oh, dari li gitu ya? Betul. Khalid ya Ustaz. Naam. Hu-nya tuh Khalid ya. Betul. Hu di sana kan kata ganti Om ya, dhamir. Itu maksudnya adalah Khalid.
Khalid, dia mempunyai 6 orang anak lelaki. Laki. Begitu ya. Baik. Bingung tidak? Enggak Halo? li ya Ustaz ya? Kalau Jadilah. li ada ya-nya tidak? Oh, karena dia ketemu doma ya, jadinya la. Oh, Kan kalau Ah, li betul. kan ya? Oh, maksudnya di sini lamnya di sini kok fathah gitu Om ya? Iya, kan Betul. Ini bukannya li ya? karena dia bersambung dengan hu. Dia berpindah harokatnya menjadi Lahu. fathah. Sebenarnya huruf itu kan mabni, Ibu. Ya. Tidak terpengaruh i'rab. Jadi tapi ini juga bukan karena pengaruh i'rab. Perubahan ini bukan karena pengaruh i'rab. Karena huruf itu mabni. Ini kenapa kok berubah menjadi fathah? Ini karena menyesuaikan bunyinya supaya mudah untuk diucapkan, ringan untuk diucapkan. Coba kalau misalkan tetap kasroh, susah untuk diucapkan Om. Apalagi orang Arab. Kalau orang kita mungkin lidahnya lebih luas, lebih lemas. Tapi kalau orang Arab lihu itu susah Om. Habis kasroh, dhammah itu berat. Makanya kasrohnya diganti menjadi fathah. Jadi biasanya kalau bersambung dengan domir, beberapa domir itu biasanya li itu harokatnya menjadi fathah. Karena laka, lahu, laha, gitu ya. Laki, lana. Jadi li itu kalau bersambung dengan domir mutasil seperti itu, kebanyakan domir mutasil itu menjadi fathah harokatnya. Begitu Om ya? Oh, di Al-Quran banyak ya kata-kata Betul, ini ya. betul. Jadi lahu, Zikir. lahum, lakum, laka. Ini li ya. Itu dari li. Jadi, lakum dinukum waliyadin itu dari li. Lakum. Kum. Kan gitu ya. Ya. Baik. Jadi Baik. kalau ketemu doma pasti fathah ya Ustaz ya. Bukan ketemu domah. Jadi ini bersambung dengan domir Domir. muttasil. Oh, Bersambung dengan domir muttasil. oke. Ya. Kayak ke apa? Kalau ke mana namanya? Kalau ke muannas berarti laha gitu ya. Laha, lahu, laha, lahum, lahunna, Lahunna. laka, laki, lakum, lakunna, lah semuanya. Lana kecuali kalau bersambung dengan ya mutakalim. Jadi li, tetap kasroh. Begitu Om ya. Itu untuk menyesuaikan bunyi huruf huruf setelahnya supaya mudah atau ringan untuk diucapkan. Mungkin lihu gitu. Begitu ya Ibu ya. Oke, Ustaz. Jadi terkadang itu ada perubahan harokat itu bukan karena i'rab, bukan karena kedudukan kata, tapi karena pengaruh itu bunyi. Jadi supaya mudah untuk diucapkan. Begitu Om ya. Iya Ustaz. Nanti insya Allah di semester depan akan kita temui beberapa contoh perubahan huruf seperti itu. Ya seperti karena misalnya kan minal masjidi aslinya min kan Om ya, min tapi berubah menjadi fathah supaya bisa berbunyi kan gitu Om ya. Tajib. Itu bukan karena i'rab tapi karena supaya bisa berbunyi. Begitu Om ya. Nah. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Halo? Lama. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Bu Agneta. As-su'alu tsalits. Tafadhali. Kam akhon laki ya Aminatu Naam. li arba'atu ikhwatin. Ikhwatin, betul sekali. Ikhwah itu jamak dari akhun kan Om ya? Akhun itu jamaknya bisa ikhwatun atau ikhwanun. Tadi bacanya betul. Kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Fatahallah alaik. Gak bingung ya insyaallah? Insyaallah Ustaz. Jadi nggak masalah. Jadi kalau kita di awal-awal belajar membaca dan mengharokati itu pelan-pelan nggak masalah. Kita lihat
Jadi jangan langsung kata per kata, tapi kita lihat rangkaian kalimatnya apa, susunan kalimatnya apa, begitu ya? Baik. Ustaz. Nastamir Ibu Amalia, as-su'alur rabi', tafadhali. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ahsanti, Masya Allah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Fatahallah alaik. Udah ya? Ba'daha, baik. Ibu Ayu Agustin. As-su'alur rabi', afan, as-su'alul khamis, tafadhali. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Naam. Indil ana samaniyatu riyalatin. Ahsanti. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru? Indil ana thamaniyatu riyalatin. Ahsanti. Fatahallah alaik. Jayid. Insyaallah Bu Ayu nggak ada kesulitan ini. Ba'daha, Mbak Eka, tafadhali as-su'alus sadis. Itu hayi ya Ustaz. Betul, hai. Itu di kamus yang kita hafal kemarin. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Ahsanti, fi hadzal hayy. Maksudnya hayy di sini apa, Mbak Eka? Kampung. Kemarin apa maknanya? Komplek. Distrik atau komplek atau area gitu ya. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Ada Bacanya bukan hayy. apa? Bacanya apa tadi? Hayyi apa hay? Hayy ada harokatnya. Tasdid. Betul, ada tasydidnya dan berharokat kasroh. Kenapa kok di sini kias kasroh? Depannya ada fi. Ya badal dari Badal dari hadza. Sedangkan hadza itu fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Karena ada fi sebelumnya. Jadi hayy itu majrur itu bukan langsung karena fi, tapi dia badal dari hadza. Begitu ya? Baik. Hal min soal? Ini hazanya khobar gitu ya Ustaz? Oh, betul. Jadi ini khobarnya jar dan majrur. Oh iya. Bukan hadanya saja, tapi fi hadza. Fi hadza ya. Itu jar dan majrur, itu syubuhul jumlah sebagai khobar. Khobar ya. Tis'atu itu mubtada'nya. Mubtada'nya ya. Itu dibalik. Memang kalau khobarnya jar dan majrur itu boleh dibalik seperti itu. Khobarnya di awal. Itu di jilid 3 pertengahan. Jadi kalau di semester, mungkin akhir semester 6 insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Taib, kita lanjutkan. Buyutin artinya apa? Lupa lagi. Buyut itu jamak dari apa, Lupa. Baitun buyutun. Gitu ya. Baitun buyutun, nggak masalah. Lupa-lupa ingat nggak masalah. Bukan buyut sama cucung ya. Apa? Buyut cucu. Buyut cucu. Kalau dalam bahasa Jawa, betul sekali. Ya alhamdulillah saya tambah keponakan kemarin. Jadi orang tua saya cucunya 10 sekarang. 10 itu laki-laki semua. Masya Allah. Masya Allah. Nih, tapi saya minta doanya dari ibu-ibu sekalian. Ini yang terakhir ini, yang baru lahir ini masih dirawat karena kemarin trombositnya rendah. Semoga segera sehat. Amin, amin, amin. Iya. Buyut di sini maknanya apa, ibu? Rumah. Jamak dari rumah ya, bukan buyut, bahasa Jawa bukan. Saya. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Kalau diartikan buyut bahasa Jawa ini enggak nyambung ini. Taib. Nastamir Bu Hanifah, tafadhali, afan ini sudah terbuka. As-su'alu sabi'. Baik, Ustaz. Lihazihil sayarati arba'atu abwabin. Baik. Tadi bacanya lihadhil sayyarati atau hadhis. Oh ya. Ini syamsiyah. Astagfirullah. Lihadhis sayarati
arba'atu abwabin. Ahsanti, li hadhihi as-sayyarati arba'atu abwabin. Fatahallah alaik. Jadi ibu-ibu kalau misalkan kadang lupa kosakata nggak masalah. Yang penting kalau sudah pernah menghafal itu kan lebih mudah mengingatnya kan ibu-ibu ya. Tapi harus sering digunakan, harus sering dilatih. Karena kalau misalkan sesuatu yang lama ditinggalkan, nggak pernah dimurojaah itu biasanya akan luntur kan gitu. Baik. Nastamir. Bu Heti, tafadhali as-su'alu tsamin. Kam taman Betul, kam sama hadzal kitabu. ahsan. Kam thamanu hadzal kitab? Kam tamanu hadzal kitabu. Hadzal kitabu atau kitaba? Babi. Bi. Kok kitabu kenapa? Kenapa kok kita abi, Om? Jadi itulah apa tuh kritis kan, Om ya. Jadi jangan nurut-nurut aja. Kenapa kok kita abi? Karena badal dari hada, hadanya jadi mudofun ilai. Ahsanti. Karena Alkitab di sini adalah badal dari hadza. Badal itu harus mengikuti yang dijelaskan sebelumnya kan, Om ya? Kata sebelumnya. Hadza itu dalam keadaan jar karena sebagai mudofun ilaih dari thaman. Thamanu hadza. Taman itu apa ya? Taman itu harga. Oh, harga. Si'arun pakai sin bukan shin. Si'arun dan thaman itu maknanya sama. Si'ar itu dan thaman maknanya harga. Ustadz, Tapi itu dia setelah setelah kam enggak, setelah kam dia enggak fathah ya Ustaz. Ahsanti. Di sini tamyiznya mahdhuf seperti kamis sa'atul ana, kam as-sa'atul ana itu aslinya kemarin sempat kita singgung kam sa'atan as-sa'atul ana. Di sini juga kam thamanan thamanu hadzal kitabi. Jadi tamyiznya mahdhuf. Tamyiznya tidak disebutkan, tamyiznya dihapus. Begitu Om ya? Apa namanya Ustaz tadi? Apa? Tamyiznya kenapa? Dihapus. Tidak disebutkan. Mahdhufun. Mahdhuf itu tulisannya gimana? Gimana? Mahdhufun. Gitu Om ya? Mahdhufun. Mahdhuf itu maksudnya dihapus. Hadzafa yahdhifu itu menghapus. Mahdhuf dihapus atau tidak disebutkan. Hasfunun, menghapus nun. Hasfunun. Baik. Jadi seperti pertanyaan jam berapa sekarang? Kan biasanya kan gitu ya. Kam as-sa'atul ana, kam as-sa'atul ana, tidak ada tamyiz mansub yang disebutkan. Tapi sebenarnya ada. Kam sa'atan as-sa'atul ana. Aslinya seperti itu. Ini juga demikian. Kam thamanu hadzal kitabi. Gitu ya. Jadi apa tuh tamyiz itu terkadang mahdhuf seperti ini. Tamyiz itu terkadang dihapus sengaja tidak disebutkan. Begitu Om ya. Tapi sebenarnya ada. Setelah kam itu tetap harus ada tamyiz. Begitu Om ya. Mafhum? Jadi bukan samanan tapi samanu gitu. Jadi di sini tamyiznya mahdhuf, tamyiznya tidak disebutkan. Thamanu yang ada di sini itu bukan tamyiz, tamyiznya mahdhuf. Dihapus, tidak disebutkan. Aslinya kalau ada tamyiznya kam thamanan thamanu hadzal kitabi. Itu lengkapnya seperti itu kalau disebutkan semua. Oh iya Ustaz. Seperti tadi kamis sa'atul ana aslinya kam sa'atan as-sa'atul ana. Gitu Om ya. Jadi kam tamanu ya Ustaz. Ini bacanya kam thamanu, betul. Ini bacanya kam thamanu. Lalu dilanjutkan, tafadhali Bu Heti. Samani. Bagaimana Om? Coba ini apakah karena putus-putus Om ya? Saya kok kurang jelas. Coba sekali lagi Om. Kam? Tamanu hadzal kitabi. Naam, thumma al-jawab. Sama riyalatin
Nisfu. Wanisfun. Wanisfun. Tidak ada alif kan ya? Atau wanisfu, kalau dikatakan wanisfu itu maksudnya nanti mudhofun ilaihnya mahdhuf. Bisa juga sebenarnya dibaca wanisfu. Gitu ya. Tapi maksudnya adalah ada maksud di sana mudhofun ilaihnya dihapus, tidak disebutkan. Wanisfu riyalin, maksudnya seperti itu. Jadi di sini bacanya kam thamanu hadzal kitabi thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Bisa juga wa nisfu, tapi ada dimaksudkan di sana mudhofun ilaih yang dihapus. Berapa harga kitab ini? Harganya kan itu ya. 7 real setengah. 7 real setengah. Nisf itu setengah. Jadi kalau dikatakan misalkan kalau jam, ada jam misalkan jam 2:30, jam 2:30 itu jam, kalau dikatakannya bagaimana? As-sa'ah ats-tsaniyah wa nisf, atau as-sa'ah ats-tsalitsah illa nisf. Nanti insyaallah akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Bu Siti Zuhrah, tafadhali as-su'alu at-tasi'. Di hadzal fasli asarat tullabin wa arba'atu tullabin. Ahsanti, fatahullah alaik. Ini suaranya agak lemah di saya, tapi bisa saya terdengar. Fi hadzal fasli 'asharatu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Ahsanti, fatahullah alaik. Agak bingung ya? Suaranya agak mantul-mantul ya Ustaz. Suara saya? Enggak. Yang mantul-mantul suara siapa? Suara Ustaz sih. Suara saya ya. Jatuh barusan apa ini? Tayyib, nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tayyib. Kita lanjutkan ya, Ibu ya. Ini sebentar lagi insya Allah. Ini sudah 7:30. Kita lanjutkan. As-su'alul 'ashir. Bu Yanti, tafadhali. Kam? Kam komison indaka ya Ibrahimu indi arba'atu kumsonin. Ahsanti. Kam qamisan 'indaka ya Ibrahimu 'indi arba'atu qumsanin. Di sini ada yang salah ya? Ya atau iya? Ada yang salah tidak? Iya, domah. Betul sekali. Di sana harusnya kasroh. Qumsanin. Gitu ya? Iya. Tayyib. Nastamir. Soal al-11. Bu Mutia Mustami'ah, afan. Busri, tafadhali. Busri. Indi Riala. Terus? Wah. Nunnya itu harokatnya apa? Indi, riala. Liani, na'am. Liali, wah. Wa masatu. Wa kham. Wa khamsatun. Wa khamsatu. Kurwisu. Kurushin. Qurushin, ahsanti. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Ahsanti. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Ahsanti, fatahallah alaik. Ibu Agneta ista'adanat. Bu Amalia, tafadhali. Bu Amalia, nomor 12. Fi hazihil hafilati asyaratur rukabin. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Ahsanti, fatahallah alaik. Insyaallah nggak ada kendala Ibu ya. Hal min soal. Ada pertanyaan di bagian ini? Nomor 11 artinya apa ya Ustaz? Saya punya 2 real Punya 2 real dan dan 5 uang receh.
5 uang receh. 5 koin gitu ya, 5 koin. Koin. Koin ya Ustadz ya? Nah, Receh. qirsh gitu kan kita yang ada kosakata di bab ini. Qirsh itu jamaknya qurush. Qurush, bukan kurus bahasa kita, ya. Itu jamak dari qirsh. Lati apa ya? Hafilah, mana hafilah? Bas. Bas. Bus. Yang benar apa Om? Bas, bus, bis. Bah, semua benar Ustadz. Bas bus sama. Ya, ada yang membaca semuanya itu dengan semua macamnya itu ya. Bas, bus, atau bis, sama aja. Ustadz, Naam. yang nomor 9 sama nomor 6 kok yang nomor 6 jadi datun, tapi nomor 9 jududin. Yang nomor 6 kok jadi datun, jadi datin ya Ustadz. Jududin. Mengapa demikian? Kita lihat ma'dudnya. Jududin ya. Kita lihat ma'dudnya. Buyut itu jamak dari Baik. bait. Tun. Ini kan ceritanya di sini itu jadidah dan judud itu kan sebagai na'tun ya. Ya atau ya? Iya. Sebagai na'tun. Iya. Na'tun itu kita ingat-ingat kalau Gimana? berakal, kalau aqil itu sesuai jamak ya. Ya atau ya? Jamak. Tapi kalau jamak ghairu aqil, kemarin kita perlakukan seperti Tunggal mu'anas. mufrad mu'annas. Ini kaitannya dengan itu. Kenapa kok buyut itu na'tunnya jadidah? Karena buyut merupakan jamak ghairu aqil. Ya, Masya Allah. Aku juga lupa. Gitu ya? Apa salah cetak ya? Bagaimana? Kirain salah ketik. Ya, Insya Allah betul ini. Oh, betul ya lo. Begitu ya? Ya, Iya. Ustadz. Kalau tulab betul judud karena dia aqil. Begitu ya? Iya. Thayyib. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? La yujad? Untuk nomor 8 Ustadz. Naam. Apa namanya? Ya sih dia memang badal Alkitabi itu Betul. saya maksudnya nggak paham dia di si samanu dia bisa berbentuk al-idofa itu gimana ya Ustadz? Betul, ini samanu sebagai mudhaf. Samanu hadza. Atau kalau misalkan hadzanya dihilangkan deh. Samanul kitabi, harga buku. Kan gitu ya? Buku. Nah, Bisa Ya, juga atau ya ya? Ustadz tanpa haza itu ya? Apa Om? Nggak pakai hazanya itu bisa juga sebenarnya. Betul sekali. Kalau tidak pakai hadza sebenarnya bisa. Samanul kitabi. Samanul kitabi itu kan kalau kita lihat secara makna itu kan menunjukkan keperuntukan kan, Weh? Ini Iya. harga apa? Harga buku itu menunjukkan idhofah kan, Weh? Iya. Masih bingung nggak? Om? Ustadz, habis kam bukannya harusnya tanwin ya? Habis kam harusnya Tanwin bukan ya? harusnya fathatain gitu, Om. Fatain. Itu yang Betul. tadi apa namanya? Tadi menghapus. sempat kita Menghapus. singgung. Ini Hilangin. tamyiznya dihapus, Om. Dihapus. Aslinya kam thamanu hadzal kitabi. Boleh ditulis nggak Ustadz? Apa, Om? Yang ya, sebelum dihapus. Oh, kamsamanu hadanya ditulis gitu maksudnya. Apa, Om? Ya kan harusnya kan habis kamu kan hatain ya. Tapi Nah, kan tadi kata Ustadz ada yang dihapus. Nah, maksud saya bentuk aslinya sebelum dihapus apa Ustadz? itu kam thamanu hadzal kitabi. Aslinya seperti itu. Kam samanan samanu gitu. Betul. Seperti tadi, kamis sa'atul ana, kam as-sa'atu al-ana, itu kan bertanya tentang jam, biasanya kita bertanya seperti itu. Kamis sa'atul ana, itu sebenarnya ada tamyiznya juga, tapi mahdzuf, dihapus. Aslinya kam sa'atan as-sa'atul ana.
Artinya seperti itu. Makan. Masih bingung tidak, Om? Kalau ditanya dia mubtada khobarnya, kamnya sebagai mubtada gitu, Ustaz. Enggak, kam di sini sebagai khobar. Kenapa kok khobar yang diawalkan? Karena khobarnya berupa istifham, kata tanya harus di awal. Iya, apa sih saya tadi melihatnya kayak, ini kayak bukan nggak ada susunannya ya gitu ya. Maksudnya kam saatu hadzal kitabi. Oh, ya baik Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? La yujad? Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana PR Ibu ya. Ini mungkin kita tutup sampai di sini, sampai PR ini setelah ini. Karena sudah jam 7:40, nanti mungkin ibu-ibu ada kesibukan, saya mau minta maaf. Jadi kita coba lihat dulu tugasnya, PR-nya, al-wajib al-manzili. Perintahnya apa di sana ibu-ibu? Anjib au anjibi, jawablah. Anil as'ilatil atiyati, pertanyaan berikut. Musta'amilan, dengan menggunakan al-adadal madhkura, bilangan-bilangan yang disebutkan bainal qausaini, di dalam kurung. Bainal qausain itu maksudnya di dalam kurung, ya. Qaus itu kurung. Kalau qausani dua kurung. Ini majrur karena ada bainal qausaini, dua kurung. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan bilangan yang disebutkan di dalam kurung. Misal di sana ada pertanyaan, kam kitaban indaka, lalu di dalam kurung di sana ada angka berapa Ibu? Halo? Angka 3, berarti jawabnya indi salasatu kutubin. Gitu ya? Iya. Jadi kita menggunakan jawabannya, bilangannya yang ada di kurung. Sana ada beberapa soal. Masih bingung tidak maksudnya di sini, Om? Coba nomor 1, Om. Kam akhon laka ya Hamidu. Di sana di dalam kurung ada khamsah. Berarti bagaimana, Om? Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin atau li khamsatu ikhwanin, sama. Ikhwanin. Begitu, Om ya? Insyaallah nggak bingung, Om ya? Insyaallah Ustaz. Tayyib. Fatahlah alaikunna abwaabal ilmi wal amal. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Amin. Gitu, ya? Tayyib. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi ini PR-nya, tugas tulisnya mengerjakan latihan 3 halaman berapa Ibu? 98. Halaman 98. 98. Ahsantun, jazakumullah khairan. Latihan 3 halaman 98. Insyaallah jelas Om ya di sini tugasnya? Insyaallah. Baik. Untuk hafalan tetap dilanjutkan, yang belum selesai dilanjutkan. Untuk kosakata Om ya, yang belum selesai silahkan dilanjutkan. Sebagian sudah alhamdulillah sudah selesai, ada beberapa yang sudah selesai. Kalau yang belum selesai silahkan dilanjutkan. Ini bagian akhir-akhir kan ada yang cuma sedikit Om ya, itu di double nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sedangkan untuk latihan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini tinggal 1 halaman dan nanti kita sambung dengan bab 20 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal qabla an nakhtim, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada. La yujad. Baik, ini saya minta maaf, ini seharusnya sampai jam 7:30 tapi lewat. Dimaafkan Om ya. Afan. Enggak apa-apa. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita, dan selalu memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan tahun ini
dengan diampuninya dosa-dosa kita, Amin. dan diangkat derajat kita. Amin. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Khairan.